Shalom, shalom. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kembali kita mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Coba lihat kiri kanan, tersenyum sejenak. Puji nama Tuhan. Amin, amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengundang kita berdoa bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa, kami mau mendengarkan firman Allah. Kami memerlukan kota benteng. Kami memerlukan perlindungan dari Engkau. Tuhan, kami memerlukan kuasa Roh Kudus atas kami. Tuhan, hamba berdoa, urapi seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Jika di antara kami ada yang sakit, kami berdoa, sembuhkan yang sakit. Pulihkan. Jika perut kami yang sakit, sembuhkan perut kami. Jika tangan kami yang sakit, sembuhkan tangan kami. Jika pikiran kami sedang tidak tenang, aku berdoa, berikan damai sejahtera pada pikiran kami. Ajar kami untuk tenang di hadapan-Mu. Tuhan, hamba berdoa, urapi seluruh hamba-hamba Tuhan. Urapi seluruh jemaat Tuhan. Urapi semua kami tanpa terkecuali. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk 2022 tahun ini menjadi tahun sepakat mendatangkan berkat. Kami berdoa, berikan roh kesepakatan kepada kami. Suami sepakat dengan istri, istri sepakat dengan suami, anak-anak sepakat dengan orang tua. Bahkan kami berdoa di antara gereja kami semuanya, semua sepakat yaitu tunduk kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin. Baik, sebelum kita menyanyi, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyi dulu ya. Mungkin jemaat tahun lagu ini tahu lagunya Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau badai tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini saya membawakan tema sepakat membawa berkat, ya. Sepakat membawa berkat. Tema kita untuk 2022 adalah sepakat, ya, sepakat mendatangkan berkat. Di Alkitab itu ada arti kata, khususnya bilangan atau angka. Dan saya percaya juga setiap hari, setiap angka itu juga punya angka, punya arti, punya pesan, punya angka profetik, angka ajaib, ya, angka yang supranatural. Dan saya percaya di 2022 ini bukan menjadi suatu kebetulan. Semua itu ada rencana Tuhan. Tidak ada di muka bumi ini yang kebetulan. Kalau kita orang percaya, semua dalam kendali Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Nah, hari ini saya berdoa, tahun 2022 ini kita minta roh kesepakatan dari Tuhan. Sehingga kesepakatan itu mendapatkan janji seperti yang Tuhan katakan. Sepakat, sehati, seirama, seharmonis, itu ada janji, yaitu berkat. Saya buka Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Dikatakan dengan jelas, jika 2 orang daripadamu di dunia ini. Nah, jika 2 orang, ya, jika 2, tahun 2022, jika 2 orang, itu bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa abang dengan adik, bisa teman dengan teman, bisa sahabat dengan sahabat, bisa kolega kerja, bisa teman bisnis, teman seperjuangan, teman kos, ya, selama Anda percaya Yesus. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini, amin, di Pekanbaru, di Rumbai, di Duri, di Minas, di Dumai, dimanapun Anda berada, di Rohil, ketika saudara sepakat, nah ini perlu kita kunci, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ada amin? Ada amin? Wow, perkataan sepakat itu ada janji yang luar biasa, janji yang dahsyat, janji yang mukjizat, janji miracle, janji pelipat gandaan, janji double portion. Sepakat meminta apapun, tidak terbatas, apapun yang Anda minta, apapun yang Anda doakan, Allah berkata, permintaan mereka itu akan dijadikan, akan dikabulkan, akan terlaksana oleh Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sepakat dengan sesama, hal yang utama dari yang utama, kita mesti sepakat dengan Sang Pencipta. Kita mesti sepakat dengan Tuhan Yesus. Karena kesepakatan di hati kita itu bisa dikontrol, bisa dikendalikan kalau kita sudah sepakat dengan Tuhan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pertobatan? Pertobatan, ada yang bilang pertobatan merupakan kesepakatan dengan Tuhan. Kalau kita bertobat, kita mengambil sikap untuk sepakat dengan Tuhan. Ada amin? Kalau kita bertobat, maka kita sepakat kepada Tuhan. Kita ikut apa yang Tuhan katakan. Kita akan rugi saat kita tidak sepakat dengan Dia, karena Dia selalu benar. Karena Dia selalu benar dan kita ini banyak salahnya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana hati kita. Maukah kita sepakat untuk Tuhan? Maukah kita menundukkan diri akan kuasanya? Maukah kita merendahkan diri atas kuasanya, sepenuhnya kendali Tuhan? Nah, hari ini dengan rendah hati saya mengundang, saya mengajak, saya menghimbau agar kita minta ampun, ikut respon sama Tuhan. Jangan mimpi Anda bisa sepakat dengan istrimu kalau belum sepakat dengan Tuhan.
Jangan mimpi Anda bisa sepakat dengan adikmu kalau Anda dan saya belum sepakat dengan Tuhan. Kenapa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Sepakat dulu dengan Tuhan Allahmu, baru Anda bisa sepakat dengan sesama. Sayangi dulu Tuhan, baru Anda bisa sayang dengan manusia. Enggak mungkin Anda bisa sayang sama istrimu kalau belum bisa sayang sama Tuhan. Pak Pendeta, bagaimana caranya sayang sama Tuhan? Berdoa. Pak Pendeta, bagaimana caranya sepakat dengan Tuhan? Berdoa. Minta kekuatan, minta kemampuan, minta pengharapan, minta power, minta Roh Kudus. Yesus sepakat dengan Bapa. Yesus sepakat dengan Roh Kudus. Yesus tidak bisa berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa pergi memenuhi Tuhan Yesus tanpa diutus oleh Allah Bapa. Itu Tritunggal. Hari ini mari kita merendahkan diri. Kita minta respon, minta kehendak Tuhan. Jangan banyak argumen sama Tuhan. Jangan banyak alasan. Kita minta, bila perlu kita merendahkan diri, menaruh semuanya di bawah kaki Tuhan. Dan saya percaya ketika kita berdoa, ketika kita bersepakat dengan Tuhan, maka kekuatan itu akan ada pada kita. Doa saya, seluruh keluarga besar GPD Samuel sepakat dengan Tuhan, sehingga kita punya hati rindu sepakat dengan sesama. Alkitab berkata juga dalam Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bahkan Allah memiliki janji, memiliki kuasa, memiliki berkat. Ketika Bapak Ibu sepakat dengan Tuhan, ketika kita bertobat dan tinggal tenang, diam di kaki Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami kekuatannya, mengalami berkatnya. Nah, kalau 2021 Anda terima berkat, doa saya 2022, tahun ini, 2022, berkatku 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, hari ini saya sebagai hamba Tuhan menantang saudara, ketika Anda sudah sepakat dengan Tuhan, mari kita sepakat untuk 2022. Yang sepakat katakan amin. Saya menantang 2022 adalah tahun berkat. 2 kali lipat berkat kita dari tahun 2021. Amin? 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 Kita sepakat karena Allah berkata, di balik kesepakatan itu akan dikabulkan oleh Bapa kita di surga. Saya teringat ketika saya SD di SD 016 di Umbansari, saya lupa kurang berdikari ya kalau tidak salah ya. Jalan Harapan ya, itu Jalan Harapan ya. Saya lupa ingat juga. Nah, ketika saya sekolah SD, saya jalan kaki kelas 3 kelas 4, dalam pertengahan jalan saya ketemu dengan angsa. Angsa itu kadang dia menjorokkan lehernya ke bawah, dia berusaha menerkam gitu kan, ya kan. Tapi pertama sekali saya ketemu angsa, saya ketakutan. Karena apa? Dia melihat respon kita. Ketika saya panik, angsa itu akan mengejar. Ketika saya panik, angsa itu mengejar, bahkan mengepak sayapnya dan berusaha memburu saya. Perjalanan kedua, saya mulai mengerti bagaimana caranya jika bertemu dengan angsa. Yang pertama, jangan panik. Saya tenang, jalannya pelan-pelan, tidak terburu-buru, tenang. Sama halnya ketika saya bertemu dengan anjing, maaf. Kalau saya lari, anjing itu akan mengejar. Tapi ketika saya tenang, bahkan duduk, anjing itu akan lari. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita punya masalah berat, masalahnya begitu membuat kita panik.
membuat kita stres, membuat kita nggak bisa tidur, sehingga kita tidak bisa menerima kekuatan dari Tuhan. Nah, Alkitab mengajarkan dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab dengan bertobat dan tinggal diam, itu sepakat dengan apa yang mau Tuhan, akan diselamatkan. Nah, kalau kita sepakat dengan Tuhan, bukan hanya tenang, tapi terletak kekuatan, terletak kuasa, terletak penyegaran, dan terletak kemenangan. Jadi kalau menghadapi masalah, kita sepakat dengan Tuhan, bukan panik, ya, bukan cemas, bukan khawatir, bukan menceritakan masalahmu kepada manusia. Ya, Allah berkata dengan jelas, dengan bertobat dan tinggal diam, dengan sepakat akan selamatkan. Kemudian dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kadangkala masalah itu hadir karena kesalahan kita. Kadangkala kesalahan itu karena kesalahan kita. Tapi bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk tenang. Kita sepakat bahwa Tuhan turut ambil bagian dalam persoalan itu. Kita percaya bahwa Tuhan turut ambil bagian dalam pergumulan itu. Jadi kita memberikan waktu kepada Tuhan untuk memberikan kita ketenangan. Dengan ketenangan itulah maka Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Seberat apapun masalahmu, bukan masalah bagi Tuhan. Kita boleh katakan kepada masalah, hei masalahku, aku punya Tuhan yang besar. Masalah boleh ada, tapi lihat Tuhanku lebih besar dari masalahku. Amin. Bertobat dan tinggal diam, tinggal tenang dan percaya. Haleluya. Ayat ini luar biasa. Ketika Bapak Ibu tinggal tenang, tinggal diam, akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, hari-hari ini begitu banyak orang yang panik dengan kondisi mereka. Saya pernah panik, tapi tidak panik berlebihan. Mari kita menenangkan diri, sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan caranya, sepakat dengan firman-Nya bahwa Tuhan pasti ambil bagian dalam masalah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengatakan bahwa ketika kita tengah berhadapan dengan kesukaran, jangan pernah lupakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Mazmur 46 ayat 11. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah, sepakatlah dengan Allah. Ya, sehingga doamu didengar oleh Tuhan. Sepakatlah dengan Yesus. Allah berkata, engkau diberkati. Udah sepakat aja dengan Tuhan. Jika hari ini di antara saudara mulai merasa resah dan panik, ditimpa persoalan atau bahkan di tengah ancaman bahaya sekalipun, mengapa kita tidak mencoba firman ini dengan tenang, dengan sepakat, dengan menyerahkannya kepada Tuhan? Amin. Saya sangat yakin dan percaya ketika Bapak Ibu sepakat dengan Tuhan, ketika Bapak Ibu seharmonis dengan Tuhan, maka engkau akan memiliki ketenangan bahwa engkau dan saya percaya Allah kita, Allah Immanuel, yang hadir dalam situasi apapun, yang hadir dalam persoalan kita, yang hadir dalam pergumulan kita, karena kita sepakat. Kembangkan ini. Engkau punya energi untuk sepakat dengan Dia. Engkau punya kekuatan untuk sepakat dengan Dia. Tuhan, aku mau dorong dirimu sepakat. Dorong pikiranmu untuk sepakat. Dorong lidahmu untuk sepakat. Dorong
gaya hidupmu untuk sepakat dengan Tuhan. Tuhan, aku sepakat dengan Yesus. Lihat, ketika kita mulai sepakat dengan Dia, Roh-Nya mengurapi kita, maka niscaya Tuhan akan mengirimkan berkat kepada kita semuanya. Berlipat-lipat ganda tanpa Anda bayangkan, yang tidak pernah Anda pikirkan, akan Tuhan alirkan dalam hidup kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan saya percaya bahwa ketika saudara percaya hal ini, Anda akan bersikap tenang. Mazmur 2:3-4. Sekalipun Mazmur 2:3-4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, Mazmur 2:3-4. Sekalipun aku berjalan, sekalipun aku melangkah, sekalipun aku berjalan dalam lembah, dalam masalah, dalam pergumulan, dalam kesesakan, dalam kegelapan, dalam kekelaman, lihat, aku tidak takut bahaya karena sepakat dengan Tuhan. Allah berkata, janganlah kau takut, sepakat dengan Dia. Janganlah kau khawatir, sepakat dengan Dia. Janganlah kau cemas, sepakat dengan Dia. Amin. Kan ada lagu tuh, tak usah ku takut, ya, Allah menjagaku. Amin. Seperti itu. Allah mau Anda bilang jangan takut, sehingga kita sepakat dengan Dia untuk tidak takut. Mazmur 2:3-4. Sekalipun, artinya segelap apapun, sebesar apapun, sedahsyat apapun lembah kekelaman itu, Allah berkata, jangan takut bahaya, sebab Tuhan besertamu, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kita. Percayalah akan hal ini, dan hanya itu yang bisa kita resapi dengan baik ketika kita tetap bersikap tenang. Amin. Amin. Markus 5:36 berkata, Markus 5:36 berkata, jangan takut, percaya saja. Itu sepakat, Pak. Jadi 2022 ini, sebelum kita sepakat dengan pasangan, sebelum kita sepakat dengan putra-putri, sebelum kita sepakat dengan teman-teman kita, sebelum kita sepakat dengan pendeta kita, dengan gembala kita belajar untuk sepakat dengan Tuhan dulu. Yang pertama dan yang utama, sepakat dengan Tuhan, maka engkau akan punya kemampuan sepakat dengan pasanganmu, dengan keluargamu, dengan anak-anakmu, dengan temanmu, dengan kolegamu, dengan kawan-kawanmu. Amin. Maka ketika kita sepakat, karena itu kekuatan dari Tuhan. Sehingga saya berdoa 2002 ini, wow, indah. Kita sepakat dengan mertua, kita sepakat dengan keluarga, kita sepakat dengan satu gereja untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak gampang untuk sepakat, tapi ketika kita sudah punya kesepakatan dengan Tuhan, maka hati ini lemah lembut dan diarahkan untuk sepakat untuk kepentingan bersama. Amin, amin. Saya berdoa, daripada panik, percayalah sepenuhnya dengan Tuhan. Daripada ribut-ribut, daripada stres, daripada marah-marah, sepakatlah kepada Tuhan. Saya ada ilustrasi Bapak Ibu. Anda tahu satu minuman bersoda tinggi lah. Maaf saya sebutlah mereknya ya. Saya bukan sponsor. Coca-Cola ya. Bayangkan di depan saudara ada Coca-Cola, ada botol kaca Coca-Cola tertutup rapat, 2 Coca-Cola itu. Ya, ketika Anda aduk, ada goncangkan, kita tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Ya, yang pernah mungkin mengalami ini. Ketika goncangkan Coca-Cola botol itu akan terjadi satu. Nah, ketika saya letakkan botol itu di meja, yang satunya saya buka, perhatikan, saya buka tutupnya, apa terjadi? Akan meluap, akan menyemburkan buih busa Coca-Cola, berantakan, ya kan? Yang satu lagi tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Masih tertutup, tutup botol Coca-Cola.
Artinya di dalam hati ini mungkin banyak gejolak, banyak amarah, banyak emosi, banyak apalagi, banyak kekacauan. Tapi melalui ilustrasi botol yang Coca-Cola ini, hatimu boleh panas, hatimu boleh kacau, hatimu boleh guna-gulana, tapi jangan buka tutupnya. Kalau kita buka tutupnya, maka botol itu akan mengeluarkan busa, soda yang begitu banyak dan berantakan. Mulut ini mesti ditutup ketika hatimu berantakan. Ketika hatimu guna-gulana, tahan mulut itu. Nggak usah dibuka. Kunci rapat-rapat. Ketika hati ini kacau, hati ini guna-gulana, hati ini panas, hati ini emosi, hati ini marah. Kalau kita buka mulut kita, maka kita tidak berhenti untuk tidak berkata-kata. Akan ngerocos terus, akan marah. Sehingga keluarlah kata-kata racun, kata-kata mematikan, kata-kata yang mensayat. Kenapa? Mulutmu harimaumu. Halo, jemaat Tuhan. Allah punya cara. Jangan panik. Tenang, tutup mulutmu. Be still. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Tenanglah, diamlah, Tuhan Allah itu Tuhan kita. Be still, engkau dimarahin, diam aja. Engkau dibully, diam aja. Engkau dimaki, diam aja. Engkau digosipin, diam saja, tunggu saja. Karena apa? Biarkan Tuhan yang membela engkau. Kalau kau marah sama istri, diam aja, kunci mulut. Karena kalau kita buka mulut kita emosi, akan keluarlah kata-kata makian. Akan keluarlah kata-kata yang membentak. Akan keluarlah kata-kata yang menjadi racun dan merusak hubungan. Caranya Coca-Cola itu biar tidak meledak, tidak membaur, tidak berbusa, berbuih. Tunggu. Kalau mau diminum, tunggu sampai tenang. Ketika engkau emosi, ketika engkau meledak-ledak di hatimu, gak usah tutup, gak usah buka mulutmu. Tutup, pergi dulu ke tempat lain. Pergi dulu ke kamar, bila perlu mandi dulu. Tenangkan dulu. Tenang dulu. Kalau udah tenang, baru buka tutup botol itu. Baru bicara. Allah berkata, jangan takut, percaya. Tenanglah. Orang yang duduk diam. Saya baca Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang sepakat, orang yang duduk dengan Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, orang yang sepakat dengan Tuhan akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sepakat dengan Tuhan. Allahku yang kupercayai, Allahku yang kusepakati. Amin. Jadi kunci untuk sepakat dengan sesama, yang pertama, kita sepakat dengan Tuhan. Apa itu sepakat dengan Tuhan? Bertobat dan tinggal tenang dengan Tuhan. Duduk diam di kakinya. Hatimu akan tenang. Ketika hatimu tenang, baru kita sepakat dengan yang tenang. Baru kita sepakat dengan orang yang takut akan Tuhan, yang sepakat dengan Tuhan. Amin. Itu polanya. Dan ada janji, kalau sesama kita sepakat, apapun yang kita minta, Pak, apapun yang kita minta, Bu, Tuhan akan kabulkan. Ada janji kalau kita sepakat. Ada amin? Ada amin? Katakan amin. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Saya sangat percaya gereja GPD Samuel menjadi gereja yang diberkati Tuhan 2 kali lipat. Amin.
double portion. Amin. Wow. Urapan ganda. Amin. 2022 kesepakatan itu akan membawa berkat bagi kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya berdoa dan sangat yakin Tuhan kita sembah dan Tuhan kota benteng kita. Ada amin? Kita buka Mazmur 46. Saya baca untuk saudara. Mazmur 46 ayat 2 sampai 8. Mazmur 46 ayat 2 sampai 8. Saya baca ya, sebentar ya. Mazmur 46 2 sampai 8. Baik. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, perhatikan. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Yang memperdengarkan suaranya, bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpukan tombok membakar perang, kereta perang dan api. Perhatikan ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Yang terakhir, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Dahsyat Tuhan. Dahsyat Tuhan. Kita melihat akhir-akhir ini, saya percaya, saya berdoa. Jemaat GPD Samuel, jemaat yang dilindungi. Jemaat GPD Samuel, jemaat yang dikawal Tuhan. Karena Tuhan sendirilah menjadi kota benteng kita. Amin. Kita tolak kecelakaan, kita tolak malapetaka, kita tolak keguguran, kita tolak kegoncangan. Saya percaya orang yang berada dalam kerajaan Tuhan tidak tergoncangkan. Tidak tergoncangkan. Saya berdoa GPD Samuel menjadi kerajaan Tuhan. Kita menjadi kerajaan Tuhan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kita sepakat dengan Tuhan. Pemuda, pemudi, anak sekolah minggu, remaja, bapak, ibu. Mari kita sepakat dengan Tuhan. Udahlah, tinggalkanlah dosa itu. Tinggalkanlah segala yang najis itu. Kita mulai sepakat dengan Tuhan. Ketika kita sepakat dengan Tuhan, maka kita akan tenang. Ketika kita sudah tenang, Allah berkata, jika 2 orang sepakat dalam namaku, apapun yang engkau minta. Ya kan? Jika 2 orang sepakat di dunia ini, di gereja ini, di keluarga ini, apapun yang mereka minta, Allah berjanji akan dikabulkan, akan digenapi. Ada amin? Ada amin? Kesepakatan itu seperti jari, seperti pelayanan di gereja. 5 jari tapi beda-beda bentuk. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis kelingking. Kenapa dia bersatu? Satu dia nggak kokoh. Semua banyak fungsi, ya. Berfungsi. Gereja, ada yang bilang jempol itu seperti rasul, gereja rasul, umat rasul, penginjil.
apalagi nabi, gembala, pengajar, semua satu. Kita punya banyak karunia di gereja, berbagi karunia, tapi satu, sepakat. Maka niscaya gereja GPD Samuel akan menjadi berkat bagi Rumbai, bagi Pekanbaru, bagi Riau, bagi Sumatera. Yang percaya amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sepakat. Mari kita unity. The power of unity. Kuasa dari kesepakatan. Mulai dari hal kecil. Sepakat dengan istrimu. Sepakat dengan suamimu. Happy-happy sajalah. Damai di bumi. Damai di surga. Amin. Haleluya, haleluya. Saya ada di rumah saya ya. Saya beberapa kali akan Zoom dengan rayon, bahkan dengan pemuda, bahkan beberapa koordinator di gereja kita untuk mengobarkan visi ini. Mari kita sepakat, mari kita sehati, mari kita mau bersama-sama dengan Tuhan untuk mencari Tuhan. Amin? Amin? Baik, saya tidak perpanjang khotbah ini. Saya ingin kita nyanyikan lagu ini, dan kita percaya Tuhan akan membela kita. Haleluya, haleluya. Amin. Siapkan hatimu, kita akan berdoa. Kita akan memuji Tuhan ya. Haleluya, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan, kami sepakat dengan Engkau. Tuhan, kami mau bertobat, berbalik kepadamu. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Mulai hari ini kami sepakat
sepakat kepadamu. Oh, Engkau Allah kota benteng kami, Engkau Allah pelindung kami, Engkau Allah juru selamat kami, Engkau kekuatan kami. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat GBD Samuel. Urapi setiap kami dengan kuasa-Mu, urapi setiap kami dengan Roh Kudus, penuhkan kami dengan kuasa-Mu untuk sepakat dengan Engkau. Dan hamba berdoa Tuhan, ajar kami sepakat dengan satu sama lain. Alirkan hati kesepakatan, alirkan hati kesepakatan, the power of unity. Let your kingdom come, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan, berkati gereja. Dan aku berkatakan, berkat 2022 2 kali lipat, double portion terjadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini yang terjadi. Terlaksana dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, yang belum punya pekerjaan, berikan pekerjaan. Saya patahkan segala kuasa gagal, saya patahkan segala kuasa rugi. Dalam nama Tuhan Yesus, hancur. Dalam nama Tuhan, segala kuasa kutuk dihancurkan. Dihancurkan dalam nama Yesus. Saya percaya 2022 tahun keharmonisan, tahun kasih sayang, tahun sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang terjadi Tuhan, ini yang terjadi Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang percaya, amin, amin, amin. Tuhan berkati, shalom, shalom. Saya percaya kita selalu sepakat ya. Kita sepakat dengan Tuhan, kita sepakat dengan Gembala, kita sepakat dengan sama. Amin. Yang percaya amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, shalom.